Yo, hello people in this earth. Welcome to the new content. Aduh bentar, kameranya. Jadi di video ini gue mau membuat konten baru. Mungkin bakal gue namain Talk About Film with Paris Ramadan. Ya itu. Jadi di konten gua kali ini gua mau intinya tuh gua ngomongin tentang film ya. Ini juga talk about film gitu. Membicarakan tentang film. Apapun yang berhubungan dengan film gitu. So sebelum ke kontennya gua mau gua cuma kayak mau ngasih tau doang kenapa gua mau nambahin crop. Sorry, itu crop. Kenapa gue mau nambahin konten film di YouTube gue? Karena ya gue suka film, gue suka teori film yang berhubungan dengan film, apa namanya itu, di balik behind the scene film gue juga suka. Ya, jadi apa salahnya kalau gue nggak bikin konten tentang film. so jadi gue kali ini membahas tentang Batman Michael Keaton. Buat lu pada yang nggak tahu siapa itu Michael Keaton, sebenarnya gue juga nggak tahu. Ya gue tahu ya film ini cuma Batman tahun 90-an ya. Gue nggak tahu backgroundnya, coba gue cek Google. Buat lu pada yang nggak tahu siapa itu Michael Keaton, gue bakal jelasin. Bentar. Nah ini dia. Michael John Douglas Keaton merupakan seorang aktor berkebahasa Amerika Serikat yang menjadi terkenal saat bermain di film utamanya seperti Batman, Nightshade, dan Beetlejuice. Dia dilahirkan di Carapaullis, Pennsylvania. Dia berkarir di dunia film sejak tahun 1976. Jadi itulah Michael Keaton ya. Film-film dia yang terkenal sebenarnya Batman sih. Batman sama Birdman ya. Yang belakangnya Man jadi terkenal. Jadi itu aja kali ya penjelasan tentang Michael Keaton. Dan gua belakangan ini gue sebenarnya ngebahasnya lumayan telat sih ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Gua belakangan ini ini ya, di IG lah ya, lebih tepatnya di IG ngelihat banyak berita tentang si Michael Keaton ini kembali menjadi Batman. Kayak ini misalnya, Michael Keaton kembali perankan Batman di film The Flash 2020. The Flash 2022. Sebenarnya menurut gua tapi di konten kali ini gue cuma mau ngebahas Batman Michael Keaton aja. Ini opini gue aja ya. Kalau misalnya lu pada kurang setuju ya bisa komen down below gitu. Gak usah nge-hate, ingat. Jadi kalau menurut gue sendiri, gue rada ini ya, 60% setuju Michael Keaton kembali. 60% setuju, 60% gak setuju kalau Michael Keaton kembali menjadi Batman di DCU. Dan 40% setuju. Jadi gue bakal bikin dua bagian, alasan gue setuju dan alasan gue nggak setuju gitu. Mungkin gue bakal ngasih tahu yang ini dulu kali ya, alasan gue nggak setuju kenapa Michael Keaton kembali menjadi Batman. Alasan yang pertama, jelas lu pada udah tahu lah ya, kalau Michael Keaton itu udah gimana nih bahasanya, aduh bindu gue marah ya, sorry kalau gue arek aku juga, maaf ya. Michael Keaton tuh udah punya kontrak ya sama MCU. Kalau lu nonton Spider-Man Homecoming, nah itu yang meranin penjahatnya. Kalau itu dari penjahatnya namanya, gue mau bilang villain tapi takut dibilang bahasa Inggris, jadi gue bilang penjahat aja. Yang meranin penjahatnya itu Michael Keaton gitu. Dan gue pernah denger rumor juga kalau dia bakal muncul lagi gitu di Spider-Man 3 nanti, Spider-Man 3 MCU. Meskipun itu baru rumor ya, belum tentu benar. Tapi apa bisa terjadi kan? Malah pernah ada rencana katanya bakal ada Sinister Six itu maksudnya Spider-Man. Yang pertama dia itu tuh, alasan pertama karena dia udah
ini udah punya kontrak sama MCU lah hitungannya, meskipun gua nggak tahu itu kontraknya udah berakhir atau belum. Dan yang kedua, Michael Keaton itu udah jadi cameo di film. Cameo itu kayak karakter yang sekilas muncul gitu. Udah jadi cameo di film ini, film Morbius, film Morbius. Di film Morbius itu kalau lu tahu kalau lu lihat trailernya ya, lu bisa lihat si Jared Leto atau si Michael Morbiusnya ini, dia jalan pakai sweater, dan yang bikin gue bener-bener kaget pas pertama kali lihat trailer film Morbius itu ada Michael Keaton di situ. Yang ya kalau lu pas yang nonton Spider-Man Homecoming, lu semua pasti udah tahu lah kalau Michael Keaton tuh meranin karakter Vulture gitu. Kenapa dia bisa ada di film Morbius? Otomatis kan itu bikin semua fans Marvel lah kayak berspekulasi bahwa wah, ini si Vulture ini bakal muncul di SPUMC. Bagi yang belum tahu, SPUMC itu Sony Picture Universe of Marvel Character ya. Jadi setiap karakter Marvel yang mereka beli dari Sony, yang Sony beli dari Marvel itu bakal ada di SPUMC, termasuk Spider-Man. Mungkin ya nanti, gue nggak tahu. Nah, itu alasan kedua. Karena alasan pertama tadi karena si Michael Keaton ini udah bergabung di MCU dan gak nutup kemungkinan dia bakal balik lagi meranin karakter Vulture. Yang kedua, karena dia udah jadi cameo di trailer film Morbius. Gue nggak tahu itu dia jadi cameo doang atau bakal dapat peran lebih, gue nggak tahu. Namanya juga baru trailer ya. Cuma di trailernya kan kita udah bisa lihat itu Michael Keaton itu udah ada di film itu. Dan yang ketiga, emang nggak ada aktor lain. Sekarang ibaratnya begini, kenapa harus Michael Keaton gitu? Ya gue tahu dia pernah meranin karakter Batman. Cuma ya kenapa nggak pilih aktor lain gitu yang lebih tua, yang sama tuanya sama Michael Keaton. Michael Keaton tuh sekarang umurnya 68 tahun ya. 68 tahun. Kenapa nggak pilih Sylvester Stallone, Arnold, atau Dolph Lundgren namanya kalau nggak salah. Itu Dolph Lundgren yang meranin karakter Victor Drago di film Rocky. Nah, itu tuh menurut gue 3 aktor itu juga bisa gitu meranin Batman tua, meskipun badannya lu tau lah, badannya Sylvester udah nggak berotot. Arnold masih berotot kayaknya. Dolph Lundgren juga kayaknya masih berotot. Itu 2 orang itu masih berotot lah gitu badannya. Kenapa nggak 3 orang itu aja gitu? Ya nggak perlu lah Michael Keaton lagi. Misalnya Michael Keaton kan itu yang udah gue bilang, dia udah kayak punya kontrak di 2 universe itu gitu, di SPUMC dan di MCU. Di SPUMC tapi masih belum jelas sih itu dia bakal apa ya, gimana bahasanya, bakal punya peran apa, maksudnya bakal punya peran apa di SPUMC masih belum jelas karena itu baru di trailer ya, dan film belum rilis gara-gara corona, yang bangsat nih corona. Dan alasan yang kedua dan gue punya alasan lagi kenapa gue setuju Michael Keaton. Jadi gue nggak sepenuhnya bilang kayak, Michael Keaton jadi Batman lagi nih bakal jelek. Enggak, gue nggak bilang begitu. Gue bilang kayak gue mikirnya kayak 60% setuju, 40% gak setuju, dan itu punya alasan masing-masing gitu. Dan ini alasan gue kenapa gue setuju Michael Keaton kembali menjadi Batman. Yang pertama nih ya. Suara apaan sih? Di belakang gue ada suara aneh. Alasan yang pertama kenapa gue setuju Michael Keaton kembali menjadi Batman. Yang pertama karena kita gue nih ya sebagai penonton, gue kayak udah nggak tahu kalau lu mungkin bisa ragu kali ya. Kalau gue mungkin udah kayak nggak perlu ragu lah, karakter Batman ini bakal jelek gitu diperanin sama Michael Keaton, bakal jelek gak? Gue udah nggak perlu ragu, itu udah pasti dia actingnya keren karena dia udah pernah meranin karakter Batman itu. Ya bisa jadi kan, tapi nggak tahu juga lah, dia kan udah meranin Batman puluhan tahun yang lalu. Tahun 89 dia meranin karakter Batman itu pertama kali di film Batman The Batman kalau nggak salah, lupa gue judulnya. Itu yang pertama, kita nggak perlu ragu lagi kalau karakter Batman tua yang diperanin Michael Keaton itu bakal jelek, kita nggak perlu ragu lagi karena udah pasti, nggak pasti sih, karena mungkin ya 60% itu bakal keren lah,
Yang kedua, kenapa dan alasan yang kedua kenapa gue setuju Michael Keaton balik lagi jadi Batman. Yang kedua karena mungkin ini kali, Michael Keaton gak perlu mendalami karakter Batman lagi gitu, karena dia udah pernah meranin karakter itu sebelumnya. Tapi sebenarnya alasan ini rada gak masuk akal ya. Kalau misalnya lu punya alasan yang masuk akal lagi, lu bisa komen down below. So jadi mungkin itu aja kali ya alasan kenapa gua setuju, ibaratnya kenapa gua pro dan kenapa gua kontra Michael Keaton kembali menjadi Batman gitu. Ya tapi itu semua keputusannya ada di tangan WB, Warner Bros. Gua cuma berpendapat kalau gua itu setuju plus gak setuju gitu. Tapi gua lebih ngarah gak setujunya lebih banyak gitu, karena ya lu tahu lah kalau Michael Keaton kan udah jadi vulture di MCU, jadi cameo di trailer film Morbius. Masa dia harus jadi balik jadi Batman? Lu gila aja, dia bisa mati lah. Udah tua beranin dua karakter sekaligus gitu kan. Terus di SBMC juga masih belum jelas karakter dia bakal jadi apa. Jadi mungkin segitu aja pendapat gua tentang kembalinya Michael Keaton sebagai Batman ya. Jadi itu mungkin pendapat gua. Pendapat gak setuju, pendapat gua yang gak setuju itu satu tadi, ini. Aduh bego, gue yang buat pendapat, gue yang lupa ya. Oh ya, alasan gua nggak setuju tadi emang nggak ada aktor lain. Yang kedua Michael Keaton udah gabung MCU, udah punya kontrak sama MCU. Dan yang ketiga, Michael Keaton itu udah jadi cameo di trailer film Morbius. Nah itu alasan gua nggak setuju. Dan ya, alasan gua setuju, kita udah nggak perlu lagi, kalau misalnya Batman Michael Keaton ini bakal jelek, kita udah nggak perlu ragu karena udah mungkin keren, udah 60% keren lah menurut gua. Dan alasan yang kedua, Michael Keaton gak perlu lagi mendalami karakter Batman tersebut gitu, karena dia udah pernah meranin sebelumnya. Karena karena kan tiap aktor gitu ya, kalau misalnya memerankan sesuatu dia kan harus mendalami karakter tersebut kan. Michael Keaton udah gak perlu dia, karena udah pernah meranin. So jadi mungkin segitu aja video kali ini. Sorry banget ya kalau gue rada banyak ngomong, ya maaf, namanya juga pendapat. Dan gue minta maaf juga kalau misalnya gue rada kaku ya. Ya apa lah, namanya juga pemula gitu. Soalnya memulai itu malah curhat ya, maaf. So jadi mungkin segitu aja video kali ini. Gue Baris Ramadan, all of positive thinking and stay nonton film. Kalau saya di konten film gue sekarang, gue bakal nambahin stay nonton film. So you can just subscribe because subscribe is really free. Artinya subscribe itu gratis, gan.